lagi di sesi podcast Semanggi University. Hari ini saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa, Bapak Stefanus Gunawan. Beliau adalah pakar sales dan marketing. Oke, kita sapa dulu ya. Selamat pagi Pak Gunawan. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Siap, alhamdulillah baik. Luar biasa ya Pak. Gini Pak, jadi hari ini saya mau membahas sesuatu yang berkaitan dengan marketing Pak ya. Jadi mungkin Sobat Semanggi di sana banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya marketing itu ada seperti apa sih Pak? Kok ada levelnya kayak marketing 3.0, 4.0, bahkan saya dengar sampai 5.0 kayak gitu Pak. Itu bahasa sederhananya gimana sih Pak? Menjelaskan ke teman-teman Sobat Semanggi. Ya, oke. Jadi sebenarnya kan pemasaran atau marketing itu kan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen bisnis ya. Iya. Karena dia merupakan salah satu fungsi dari manajemen bisnis, otomatis kan dia akan mengikuti arah kemana bisnis itu berkembang. Iya, betul. Nah, tentunya balik lagi Pak, bisnis kita berkembang itu kan karena ada pendorongnya sebenarnya. Iya. Nah, nanti kalau kita pelajari tentang Michael Porter itu nanti ada 4 jenis pendorong ya. Salah satunya adalah faktor eksternalnya atau kondisi pasarnya. Nah, dari situ kan ada perubahan nih Pak. Kalau kita lihat itu kompetisi dan pola market itu kan berkembang. Iya. Nah, ada sesuatu yang menyebabkan perubahan ini Pak. Teknologi ya. Nah, kan kita udah tahu ya Pak, teknologi dalam beberapa tahun terakhir kan perkembangannya semakin luar biasa ya Pak ya. Dengan adanya teknologi itu semuanya berubah. Betul. Pola perilaku customer berubah. Nah, karena perubahan pola perilaku itu tadi, maka perusahaan juga harus berubah menyesuaikan dari karakter perilaku dari customernya. Termasuk salah satunya adalah fungsi marketing. Karena marketing itu adalah fungsi marketing dan sales ya Pak ya. Itu adalah fungsi yang paling depan dari perusahaan. Jadi dia yang paling cepat membaca perilaku dari customer. Seperti itu Pak. That's why karena teknologi juga semakin lama semakin berkembang, tingkatannya juga semakin lama semakin berkembang juga. Nah, maka dari itu marketing pasti mengikuti pergerakan itu. Makanya ada 3.0, 4.0, mungkin sekarang sampai 5.0 yang semakin canggih kan. Nah, itulah mengapa kok marketing akan selalu berubah mengikuti dari kondisi eksternal. Oke, menarik Pak ya. Jadi kalau kita boleh tarik ke belakang tuh Pak, kalau ada 3.0, 4.0 berarti ada 1.0 Pak. Iya betul Pak. Ini boleh diceritakan Pak. Dulu awalnya gimana tuh Pak yang 1.0 itu Pak? Ya, jadi sebetulnya istilah 1.0, 2.0, 3.0 sampai 5.0 itu ya baru muncul sih sebetulnya. Kan itu cuma hanya untuk membedakan dari pergerakan dari itu tadi ya Pak ya, perkembangan bisnis tadi kan. Nah, balik lagi kalau bicara tentang 1.0, 2.0 sampai 3.0 itu kan kita mengikuti revolusi industri dari ini bisnis. Diawali dengan adanya yaitu tadi revolusi industri yang terjadi di Inggris. Gitu Pak. Dulu sebelum revolusi industri, sebelum ditemukannya mesin uap oleh James Watt ya kalau saya James Watt itu. Dulu kan masih pakai tenaga manusia penuh. Nah, proses produksinya kan masih menggunakan teknologi manusia. Jadi tenaga manusia penuh. Nah, kemudian dengan adanya mesin uap itu, maka proses produksi berubah jauh. Nah, ya kata yang berarti itulah era di mana 1.0 berawal. Ya, otomatis marketingnya ngikuti Pak. Iya kan? Marketingnya mengikuti. Artinya karena waktu itu sektor industri atau produksi menggunakan mesin dibandingkan dengan tenaga manusia, otomatis kan pada saat dia memproduksi sebuah barang kan lebih cepat. Iya betul. Pastinya lebih cepat ya Pak ya daripada menggunakan tenaga manusia. Nah, maka dari itu marketing ikut berubah Pak 1.0. Karena produknya diproduksi cepat, kalau marketingnya juga nggak cepat, barangnya numpuk. Gitu. Nah, dari itu Pak, makanya pola-pola marketingnya berorientasi pada produk. Nah, ya produk sentris Pak. Artinya saya adanya produk ini. Anda mau silakan pakai, Anda nggak mau ya sudah. Nah, seperti itu. Kayak marketingnya seperti itu Pak. Nah, makanya produknya nggak ya itu nggak ada perubahan apa-apa, nggak ada pilihan lagi, customer nggak ada pilihan lagi sehingga mau nggak mau dia pakai produk itu. Nah, karena dia dalam jumlah yang besar, makanya orderannya harus dalam bentuk yang kuantiti besar juga untuk menekan
produksi. Jadi, nah makanya marketing 1.0 itu berorientasi pada produk. Contoh paling gampang perusahaan kerupuk lah. Oke. Ya kan? Iya. Kerupuk jenisnya ya itu. Ya itu. Ya bulat ya. Itu kan dulu kerupuk bulat, baru aja kerupuk kotak gitu Iya. ya, Pak. Kerupuk kotak terus nanti ada Nah, kerupuk iya. segitiga atau apalah itu. Tapi kan dulunya bulat. Iya. Ya bentuknya ya itu. Hmm. Nah, orang yang jual kerupuk pasti berkarung-karung kan. Iya. Nah, itu dia karena dia harus memenuhi kapasitas produksinya agar biaya produksinya murah. Oke. Ya, itulah marketing 1.0. Iya. Kemudian mulai beralih lagi ke revolusi industri yang kedua. Yang kedua. Nah, jarak antara revolusi industri yang pertama kedua itu butuh waktu 100 tahun. Nah, dengan hadirnya listrik. Nah, itu dia. Karena adanya listrik, maka mesin-mesin yang dulunya pakai tenaga uap itu kan pakai kayu atau pakai batu bara. Betul. Nah, dan polusinya kan luar biasa atau tinggi sekali dan nggak efisien. Pak. Betul. Begitu penemu listrik, entah siapa yang menemukan listrik, mungkin Nikola Tesla gitu ya. Makanya Tesla kan sekarang jadi salah satu brand yang inovatif kan. Pokoknya kalau pakai nama Tesla itu kan berarti kan orang yang inovatif. Iya. Nah, Nikola Tesla itulah yang menemukan listrik awal sebelum disempurnakan oleh Thomas Alva Edison dengan bola lampunya itu. Artinya listriknya kan sudah dirubah dalam bentuk bola lampu. Nah, dengan adanya penemuan listrik itu mesin-mesin produksinya berubah lagi. Oke. Nah, kalau dulu pakai tenaga kerja manusia, pada saat dia pakai mesin uap, tenaga manusianya masih dibutuhkan. Nah, begitu listrik, mesinnya sudah berubah lagi Pak bentuknya, tenaga manusianya mulai berkurang drastis kan dengan adanya listrik dan mulai bisa di customize. Nah, produknya mulai bisa di customize sesuai permintaan dari pelanggannya. Nah, karena dia bisa di customize, pelanggannya semakin lama semakin apa? Cerewet. Iya, banyak maunya. Nah, demandable artinya pelanggannya sudah mulai banyak maunya terhadap produknya. Waduh, ini tidak cocok sama saya, ganti dong. Mungkin nggak semua diganti ya, Pak. Artinya pada saat itu proses produksinya mungkin ada bentuk dasarnya, tapi yang bisa di customize itu mungkin toppingnya. Nah, gitu, Pak. Misalnya mobil, kalau bentuk dasarnya mobil dulu ya kotak, mungkin ya kotak gitu ya. Mungkin dimodifikasi mulai main di warna. Ada bempernya, tapi kan bentuk dasarnya masih kotak. Gitu. Nah, dengan adanya proses produksi itu, marketing ikut berubah lagi, Pak. Orientasinya lagi bukan ke produk lagi, tapi orientasinya ke pelanggan. Karena semakin cerewet tadi, semakin banyak maunya. Artinya kita nggak bisa lagi memproduksi satu untuk semua, kan gitu, Pak. Nah, jadi mulai harus ada sedikit custom item part yang harus variasi ya. Sudah ada variasi, makanya program-program marketingnya mulai diarahkan ke pelanggan, fokusnya ke pelanggan. Disitulah dikenal dengan nama CRM, Customer Relationship Management. Artinya customer ini sudah mulai ditangkap, maunya itu apa sih? Nanti kita bikinin deh. Nah gitu, jadi kapasitas produksinya pun sudah disesuaikan Pak, karena adanya listrik tadi kan tidak membutuhkan bahan bakar yang cukup banyak untuk membuat sebuah produk. Akhirnya dia bisa di customize. Nah, marketingnya mengikuti lagi Pak, marketing 2.0 namanya. Nah, terus lanjut lagi nih, antara yang kedua ketiga itu butuh waktu sekitar kurang lebih 80 tahun untuk peralihan revolusi industri dari satu ke dua. Nah, terus industri berubah lagi ke revolusi ketiga dengan adanya ini komputer. Nah, komputer, internet belum ada Pak waktu itu, belum ada internet. Jadi berorientasi produksinya sudah berorientasi pada penggunaan komputer. Kalau dulu kan baru listriknya ada, sekarang sudah menemukan software, menggunakan software Pak. Artinya produksinya sudah dirancang dari software. Bukan manual lagi kan, sudah menggunakan software, tapi masih ada interaksi dengan manusia Pak. Kan nggak secanggih sekarang Pak, belum otomatis. Artinya masih dirancang, cuma memang sudah menggunakan komputer. Dan dari komputer itu mulai menghasilkan data. Nah, data itu mulai digunakan oleh industri untuk memodifikasi yang lebih custom lagi. Nah, karena balik lagi, karena yang industri bisa lebih custom lagi, akhirnya kan dia inovatif, sedikit inovatif. Di customer pasar ditawari seperti itu, tambah lagi demanding. Makin banyak Iya, makin banyak permintaannya kan Pak. Makanya dulu itu sempat ada slogan
bukan lagi yang memegang informasi atau data itu yang jadi juara dalam bisnis. Karena dengan komputer itu bisa menangkap data dari pelanggan, data dari produksi. Akhirnya ditemukan lebih customers lagi, lebih demanding lagi kan Pak, lebih menuntut customer itu. Nah, pola pemasarannya berubah. Karena sudah semakin canggih menggunakan komputer, akhirnya kan kayak robot waktu itu. Customer kok merasa saya itu kok cuma hanya jadi objek pemasaran gitu loh Pak. Nah, akhirnya muncullah konsep pemasaran 3.0 memanusiakan manusia. Nah, gitu Pak. Jadi kayak misalnya konsep-konsep green marketing. Nah, itu kan gimana caranya dampak lingkungannya ada, ujung-ujungnya kan kembali ke manusia. Karena waktu itu memang revolusi industri kan memang menggunakan resources yang cukup banyak, Pak. Apalagi dengan komputer. Nah, itu kan mulai banyak polusi lah, kan polusi, kerusakan alam. Karena kan proses produksinya semakin cepat. Nah, itu tadi dengan bantuan komputer kan semakin cepat, Pak. Nah, itulah jadi marketingnya mulai menyasar ke customer, tapi lebih memanusiakan customer. Kalau dulu itu customer kan dibombardir sama iklan Pak, gara-gara revolusi industri yang kedua. Dengan adanya listrik tadi itu kan udah wah iklan mulai udah mulai kustomisasi, mulai ini. Lama-lama manusia jenuh Pak. Balik lagi marketingnya memanusiakan manusia. Jadi manusia tidak hanya sebagai objek pemasaran, tapi dia juga harus terlibat dalam proses pemasarannya. Makanya muncul yang namanya co-creation tadi. Artinya antara pemasar, perusahaan, company dengan marketing dengan marketnya itu harus bisa kerjasama. Dengan data tadi kan bisa contoh paling fenomenal itu Nike itu waktu bikin sepatu sudah customize banget. Lewat kalau mau pesen sepatu ya Pak ya, itu customernya itu tinggal masuk ke websitenya kan menggunakan komputer Pak sudah menggunakan komputer atau programnya, dia bisa mendesain sepatunya sendiri. Tapi terbatas ya Pak ya, mungkin warnanya, mungkin bentuk tali sepatunya, modelnya sedikit dirubah. Sebenarnya sudah ada template-nya. Ada template-nya, tapi udah mulai dikombinasikan sendiri gitu Pak. Nah, itu di marketing 3.0. Nah, balik lagi dari 2 ke 3 itu semakin cepat. Dulu dari 1 ke 2 butuh 100 tahun. Dari 2 ke 3 butuh 80 tahun. Nah, dari 3 ke 4 itu cuma butuh 25 atau 30 tahun. Nah, keempat apa itu? Cepat. Marketing 4.0 itu mengikuti lagi pergerakan dari industri revolusi industri 4.0 dengan adanya internet. Internet kan lahir tahun 98 Pak, kurang lebih tahun 98 99 itu internet itu mulai lahir. Dimana kalau dulunya komputer kan masih single komputer, kalau mau ngirim data ke komputer lain pakai disket. dulu nggak ada Pak yang namanya memory card atau apa, nggak ada Pak flash di situ. Dulunya itu disket drive yang gede dan besar kayak itu terus akhirnya lebih kecil lagi gitu Pak. Nah jadi kan harus colok pasang lagi ke komputer gitu Pak. Jadi nggak praktis. Terus dengan adanya internet, nggak perlu itu Pak. Itu sudah hilang, gantilah dengan jaringan. Nah, internet merubah pola customer dalam mencari produk. Dulunya kita yang menjejali, dulunya kita yang ya walaupun dia jadi subjek, tapi kan kita masih menjejali customer itu dengan promosi Pak. Sekarang kebalik perilakunya, customer yang nyari produknya. Saya tuh kepingin apa, saya cari produknya. Nah, akhirnya karena kan sekarang kalau dengan internet semua bisa dicari dengan mudah. Mudah akses ya. Mudahan akses toh. Kalau dulu kan pindah data itu susahnya setengah mati ya gitu. Sekarang pindah data itu kayak tinggal klik gitu aja. Cuma memang kecepatannya masih lemot. Internet awal-awal itu kalau mau mindahin data lemot, tapi nggak ribet. Gitu Pak. Nah karena adanya informasi yang semakin terbuka tadi, nah customer semakin semakin demanding lagi Pak, gitu kan. Nah perusahaan gimana untuk menyikapinya? Lahirlah dengan konsep 4.0 tadi. Artinya program-program pemasarannya sudah menggunakan website, menggunakan email. Waktu itu ya Pak ya masih website, email. Mungkin kalau pernah tahu itu MCRR. Kalau WA dulu namanya MCRI. Aplikasi chat. Nah itu tapi masih desktop ya, masih ini belum ini. Nah dari situ 4.0 sudah program-program pemasarannya menggunakan itu tadi Pak, teknologi sudah dengan
internet, website mulai muncul sampai sekarang ya Pak ya, 4.0 itu sampai sekarang sih, dengan kecepatan yang internet semakin tinggi, nah, dengan aplikasi yang semakin banyak, maka terbukalah ruang untuk marketing bereksplorasi ke dunia digital. Makanya lahirlah yang namanya digital marketing itu tadi. Jadi marketingnya sudah menggunakan platform-platform yang bentuknya sudah digital. Jadi pengurangan yang bentuknya offline itu mulai berkurang, tapi tidak hilang. Makanya sekarang itu dikenal dengan nama omnichannel. Omnichannel itu kan berarti marketing dengan masuk ranah digital ya, fisiknya juga iya. Nah, namanya omnichannel atau O2O, online to offline, offline to online. Jadi dua-duanya ini punya cara yang berbeda, tapi melengkapi satu sama lain. Jadi ada orang yang memang hidupnya 24 jam di internet, tapi kan ada juga orang yang nggak 24 jam di internet. Ya kadang-kadang ke mall, di jalan kayak gitu kan. Nah itu kan masih butuh apa? Fisik ya, kayak billboard itu kan masih orang masih walaupun tambah lama tingkat efektivitasnya semakin berkurang. Karena kan sekarang siapa sih yang nggak punya Facebook? Siapa sih yang nggak punya Instagram, sosial media, TikTok sekarang kan? Sekarang kalau belanja pun ya pakai e-commerce kan lah, aplikasi-aplikasi e-commerce, apalagi kena pandemi. Wah, tambah akselerasi penyerapan teknologinya semakin cepat dan tinggi banget. Dulu sangat tergantung pada HP. Makanya sekarang lebih baik kehilangan dompet daripada kehilangan HP. Nah, itulah lahir sampai sekarang itu 4.0, artinya pemasaran yang sudah menggunakan teknologi digital. Ya kita tunggu aja lah Pak, itu kan butuh 30 tahun ya. Mungkin 10 tahun dari sekarang sudah, bahkan mungkin sekarang sudah mulai menggunakan 5.0 Pak. Kenapa kok 5.0? Itu karena balik lagi, industri berubah lagi. Sekarang karena internet semakin cepat, maka teknologi AR dan VR, augmented reality dan virtual reality. Nah kalau Bapak lihat ada orang pakai kacamata Oculus itu bisa gerak-gerak sendiri kayak orang gila. Nah itu menggunakan virtual reality. Yang augmented reality AR itu dulu pernah tahu game Pokemon Go nggak? Nah sempat booming ya dengan install aplikasi, kemudian di jalan sambil cari-cari mana ini Pokemonnya. Seakan-akan di situ ada Pokemonnya, tapi kan nggak ada. Baru bisa kelihatan kalau lewat aplikasinya. Itu teknologi augmented reality, realitas yang tertambah. Kalau pakai kacamata berarti Anda memang benar-benar masuk ke dunia virtualnya. Nah sekarang pemasarannya ngikuti. Nah sekarang pemasarannya sudah mulai, coba teman-teman lihat nanti itu kan sudah mulai pakai ini. Pak coba Pak lihat produknya Pak, pakai kacamata ini Pak. Nah seperti itu. Jadi program-programnya juga sudah mulai dibuat, ada apps yang bisa nangkep game-game yang sifatnya VR tadi, augmented reality. Nah itu ya masih dalam proses pengembangan, tapi akan ke sana. Mengarah ke sana ya Pak ya. Ini menarik banget sobat Semanggi. Jadi sudah dijelaskan detail ya sama Pak Gunawan historicalnya nih dari mulai 1.0 sampai bahkan ini mau 5.0 loh. 5.0. Oke. Jadi sudah siapkah Anda untuk menyambut marketing 5.0? Nanti di sesi podcast selanjutnya kita akan membedah strategi-strateginya seperti apa sih yang bisa kita terapkan di marketing 4.0 dan juga bahkan di 5.0. Oke, sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Sukses selalu, semangat pagi. Semangat pagi.